Baik, hadirin yang berbahagia teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada seri yang kedua dari KUL 30 ya, kuliah 30, KUL 30 sebenarnya, tapi lebih populer dengan KUL 30, kuliah gratis 30 menit bersama saya Dr. Muhammad Adri MT selaku narasumber pada kegiatan seri 15 hari di dalam selama bulan Ramadan 1442 Hijriah ini. Ide kegiatan kita ini adalah dalam rangka untuk sharing knowledge, sharing skill dengan teman-teman tenaga pendidik baik guru maupun dosen dalam rangka untuk mengantisipasi kondisi pendidikan kita pada era new normal pasca pandemik. Dan pada seri yang kedua ini kita akan membahas tentang lesson learned from 1 year of COVID-19 pandemic. Artinya bahwa kita mencoba untuk mengevaluasi apa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kondisi pandemik selama 1 tahun terakhir. Dan ini semua tidak hanya dialami oleh warga negara Indonesia, tidak hanya dialami oleh lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, tapi dirasakan dan dialami oleh hampir seluruh warga dunia. Ya, sehingga kemudian hal ini turut memberikan kontribusi dan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan-perubahan perilaku, tatanan kehidupan, ya hubungan sosial, ekonomi, bahkan politik juga termasuk elemen yang tidak bisa kita pisahkan sebagai bahagian dampak nyata kondisi pandemik. Ya, walaupun di luar sana teman-teman yang bergerak di bidang politik cenderung mengatakan bahwa pandemik ini adalah perpanjangan tangan dari kepentingan tertentu, tapi kita sebagai tenaga pendidik tentu tidak akan terpengaruh dengan statement-statement yang belum jelas kepastiannya. Artinya kita tidak terpengaruh dengan segala hoaks yang berada di luar. Yang jelas satu komitmen kita bersama teman-teman semua, bagaimana kemudian kita tetap mendayung sampan pendidikan kita di tengah gelombang pandemik ini dengan memastikan bahwa sang nahkoda, yaitu para guru, para dosen, para instruktur, itu mampu mengendalikan sampannya hingga menuju dermaga yang diidamkan dengan tetap memperhatikan keselamatan dari para penumpang yang ada di dalam perahu kita. Nah, tentu saja para penumpang kita ini adalah para anak didik kita, para siswa, para mahasiswa, para peserta diklat yang menjadi tanggung jawab kita bagaimana kemudian kita bisa menghantarkan, mendelivery knowledge and skill, ya pengetahuan dan keterampilan kepada mereka sehingga di tengah segala kegalauan pandemik mereka tetap mendapatkan layanan akademik, layanan edukasi sebagaimana mestinya. Terlepas dari semua kendala, terlepas dari semua hambatan, terlepas dari semua rintangan dan tantangan yang kita rasakan dalam 1 tahun terakhir. Baik, 4 mekanisme seperti biasa yang di dalam meeting kita ini. Yang pertama adalah fokus, di mana diharapkan setiap teman-teman hadirin untuk senantiasa fokus mengikuti agenda rangkaian webinar secara keseluruhan. Yang kedua, mendengarkan semua uraian materi dengan seksama. Yang ketiga, menyiapkan catatan untuk menuliskan hal-hal yang dianggap penting dan memastikan bahwa hadir dalam meeting ini dengan kondisi kamera on secara utuh yang membuktikan bahwa Anda care dengan meeting kita. Saya Muhammad Adri, seperti biasa, pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan selama ini di dalam bidang education and technology ini akan saya coba share di dalam 15 seri perkuliahan kita.
setiap pagi jam 7 pagi mulai 19 April sampai 7 Mei 2021. Nah, selama setahun terakhir cukup banyak sekali riset finding yang kita temukan, di mana kemudian melahirkan banyak inovasi dari kalangan institusi pendidikan, baik lembaga-lembaga pendidikan tinggi maupun kemudian lembaga pendidikan menengah, bahkan pendidikan dasar, dan termasuk juga adalah early education, memastikan bahwa bagaimana kemudian proses pembelajaran, proses pendidikan itu senantiasa berjalan. Dan dalam 1 tahun terakhir, pembicaraan tentang online learning dan distance education itu menjadi tren riset paling tinggi, sehingga kemudian melahirkan apa yang kita sebut dengan emergency remote learning atau online learning. Dari banyak riset itu, maka setidaknya ada empat simpulan yang kami temukan setelah membaca berbagai artikel hasil publikasi para peneliti terkait dengan penyelenggaraan proses pendidikan di era pandemik dalam 1 tahun terakhir. Khususnya kalau kita lihat semenjak semester Januari-Juni 2020 dan Juli-Desember 2020 kemarin hingga saat ini. Yang pertama adalah hampir semua publikasi menyampaikan berita besar tentang bagaimana best effort yang mereka lakukan di dalam hal melatih tenaga guru dan dosen, ya, untuk bisa memanfaatkan situasi pandemik agar kemudian tetap menyelenggarakan proses pembelajaran dengan baik. Nah, kemudian effort ini bisa kita lihat dari mulai meningkatnya, ya, mulai terjadinya perbaikan kondisi di dalam proses pembelajaran dari semester pertama pada saat pandemik dengan semester kedua hingga saat ini kita berada pada semester ketiga pandemik. Berbagai upaya yang besar itu dilakukan oleh hampir semua institusi, tidak hanya lembaga-lembaga resmi pemerintahan seperti Kementerian Pendidikan, institusi pendidikan tinggi. Kalau kita di Indonesia itu disebut dengan dinas pendidikan di level kabupaten dan provinsi, menyelenggarakan upaya-upaya besar dalam melatih guru bagaimana mendelivery konten-konten pembelajaran kepada para anak didik. Nah, inilah informasi dari hasil riset yang banyak kita temukan dari berbagai publikasi jurnal saintifik. Berbagai upaya yang dilakukan itu adalah apa yang kita sebut dengan emerging technology on education. Bagaimana kemudian upaya-upaya meningkatkan keterlibatan dan pemanfaatan teknologi di dalam pendidikan. Maka kalau semula yang terjadi itu adalah apa yang kemarin saya sebut dengan the power of kepepet, di mana teman-teman kita, para guru, para dosen, memanfaatkan sarana media apa adanya. Ya, khususnya adalah kalau kita lihat salah satu aplikasi yang paling populer digunakan adalah media messenger seperti WhatsApp, yang memungkinkan para guru, para dosen membentuk media grup komunikasi dengan kelas-kelas pembelajaran yang mereka bina. Lalu kemudian dengan adanya usaha yang besar tadi, beberapa platform teknologi mulai diterima secara umum oleh para guru dan dosen kita. Mulai menggunakan teknologi Zoom yang selama ini tidak pernah tersentuh oleh kita untuk melakukan pembelajaran tatap maya secara langsung atau synchronous learning dengan metode web conference. Dahulu kita membayangkan bahwa web conference itu adalah sebuah sarana pembelajaran yang bernilai mahal gitu ya. Tapi dengan kehadiran pandemik, akhirnya kita bahwa banyak teknologi-teknologi yang
bisa kita jangkau baik dari sisi aspek aplikasinya maupun dari sisi aspek value money-nya, bahwa ternyata memanfaatkan teknologi web conference online itu sama seperti halnya kayak kita menggunakan email sehari-hari, menggunakan WhatsApp Messenger sehari-hari, kayak kita menggunakan sosial media, menggunakan Instagram, menggunakan Facebook. Maka kemudian aplikasi ini menjadi booming. Nah, setidaknya ada 3 aplikasi yang populer hingga saat ini yang digunakan sebagai delivery learning content kepada anak didik kita, ya. Ada Zoom Meeting, kemudian yang kedua adalah Google Meet, dan yang ketiga adalah Cisco Webex gitu ya. Mohon maaf, audiens saya mute-kan dulu semua ya. Oke, baik. Finding yang kedua adalah adanya situasi ketidaknyamanan dalam perkuliahan pada awal pandemik gitu ya. Di mana kata kunci yang banyak kita temukan adalah student unhappy. Artinya apa? Bahwa para anak didik kita itu ternyata ketika di awal pandemik mereka merasakan dunia pendidikan itu sangat tidak nyaman, terutama adalah berdampak kepada aspek gangguan terhadap kehidupan personal mereka gitu ya. Banyak kemudian mahasiswa mengeluh bahwa pada akhirnya mereka menilai lebih baik mereka kuliah tatap muka daripada kuliah online seperti sekarang. Kenapa? Kemudian karena ketika belajar online di semester pertama pandemik, yang terjadi adalah seakan-akan ranah waktu pribadi yang selama ini mereka miliki itu merasa seperti terjajah gitu ya. Jam belajar, jam perkuliahan itu tidak pakai timing yang jelas lagi gitu. Kalau di tatap muka jam perkuliahan itu jelas, dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 18 sore, sesuai dengan jadwal perkuliahan kalau kita di perguruan tinggi. Kalau di lembaga pendidikan menengah dan dasar ya mulai dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Itu adalah rentang waktu belajar normal mereka. Lalu setelah itu mereka pulang dan memanfaatkan waktu yang kita katakan sebagai personal timing, pemanfaatan waktu pribadi gitu. Nah, kehadiran pandemik merusak semua sistem waktu ini gitu ya. Kenapa kemudian ini terjadi? Karena baik dosen ataupun guru kemudian menyelenggarakan pendidikan juga sesuai dengan kesempatan dan waktu yang mereka miliki. Sehingga kemudian alokasi waktu pembelajaran itu berubah dan bergeser. Bahkan tidak sedikit kemudian perkuliahan dan pembelajaran itu dilakukan di malam hari. Kenapa? Karena pada siang hari sang dosen juga disibukkan dengan berbagai aktivitas ekstra di luar tugas utama sebagai pendidik, sehingga alokasi waktu perkuliahan pun digeser sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia. Nah, ini finding yang kedua yang kita dapatkan, bahwa adanya kondisi yang disebut dengan student unhappy. Ya. Tapi kemudian di saat semester kedua pandemik, terdapat perbaikan situasi dari berbagai jurnal artikel yang dipublikasikan oleh para peneliti, di mana pada umumnya tradisional teaching and learning atau traditional school, campus based teaching and learning itu bergeser kepada fully online learning. Ini merupakan suatu transisi yang memang cukup drastis gitu ya, dari semula bertatap muka lalu tiba-tiba fully online. Mestinya ada semacam step ya, ada tahapan mestinya yang dilalui, dari tatap muka bergeser kemudian teaching support by technology, kemudian teaching and learning based on technology. Lalu kemudian baru bergeser kepada blended learning,
di mana adanya percampuran dari agenda perkuliahan dan antara tatap muka dengan online, sehingga kemudian baik siswa mahasiswa maupun dosen, siswa ataupun guru itu sudah sama-sama bisa menerima kehadiran teknologi, berbagai tool yang digunakan di dalam pembelajaran itu. Maka kemudian pada saat waktunya seperti saat ini kita bergerak kepada kondisi fully online, maka kita sudah berada pada kondisi good acceptance gitu ya. Penerimaan kita sudah sangat bagus terhadap kehadiran teknologi online dan distance learning ini, sehingga kemudian resistansi besar itu tidak kita dapatkan lagi. Ya, idealnya seperti itu gitu ya. Tapi kenyataannya kan tidak. Kita tiba-tiba dari kondisi tradisional teaching and learning jumping begitu jauh langsung ke fully online. Dan ini menjadi pembicaraan hangat di dalam penelitian berbagai artikel yang dipublikasikan oleh para peneliti. Namun dengan perbaikan situasi, dengan seperti mulai dimanfaatkannya aplikasi-aplikasi dan teknologi kolaboratif, ya pemanfaatan learning management system untuk pembelajaran, sehingga kalau pada semester pertama proses pembelajaran itu dilakukan tidak tertata, artinya sumber belajar tidak jelas bagi anak didik, maka kemudian di semester kedua dengan mulai para guru kita mengadopsi teknologi learning management system seperti Google Classroom, kemudian Edmodo, Moodle dan sebagainya. Bahkan beberapa artikel pun kemudian berubah drastis. Di awal 2010-an gitu ya, sampai 2019 kemarin, Moodle itu termasuk salah satu platform learning management system open source yang paling favorit di dunia. Tapi dalam 1 tahun terakhir itu dihimpit oleh kehadiran Google Classroom gitu ya. Kenapa? Karena dengan platform Google yang orang semua sudah kenal dengan baik, ya mulai dari sistem operasi Android-nya di smartphone, kemudian berbagai fitur-fitur lain yang dikembangkan, maka kemudian orang mulai melirik pilihan lain, yaitu Google Classroom untuk pengelolaan pembelajaran. Walaupun tentu saja basisnya beda ya. Kalau Moodle itu learning management system by institution, artinya kita bisa mengelola proses pembelajaran itu seperti akademik adanya gitu ya. Sedangkan di Google Classroom maka sesuai dengan namanya lebih cenderung kepada aspek pengelolaan pembelajaran di kelas. Jadi kalau kita memiliki sekian kelas di dalam mata kuliah atau mata pelajaran tertentu, maka classroom yang kita buat harus sama dengan jumlah kelas yang kita bina gitu. Sedangkan di Moodle tidak demikian, karena di Moodle kita cukup bikin satu course, maka di dalam course itu kita bikin grup-grup kelasnya. Ini perbaikan situasi yang terjadi pada semester kedua dan itu berlanjut hingga saat ini di semester ketiga, di mana mulai munculnya rasa nyaman dari tenaga pendidik baik guru dan dosen maupun peserta didik, siswa dan mahasiswa di dalam memanfaatkan teknologi, sehingga ada kondisi struggling ya pada lembaga-lembaga pendidikan. Mereka pun pada akhirnya kehampaan yang dirasakan pada semester pertama itu mendorong mereka untuk bekerja keras gitu, mendorong lembaga-lembaga pendidikan untuk segera menjawab tantangan yang hadir di saat pandemik gitu ya. Berbagai upaya pun dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan agar tetap bisa memberikan layanan kepada siswa dan mahasiswa sebagai customer mereka, karena anak didik itu merupakan konsumen utama di dalam dunia pendidikan. Nah, ini 4 hal yang kita temukan dari berbagai jurnal yang dipublikasikan selama 1 tahun terakhir di era pandemik. Kita yakin dan percaya bahwa ke depan tentu saja situasi ini akan semakin membaik gitu ya. Nah, maka Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia,
Uh, dari berbagai publikasi tersebut, maka kemudian saya mencatat setidaknya ada 8 pembelajaran yang bisa kita dapatkan selama terjadinya pandemik dalam 1 tahun terakhir, sesuai dengan topik kita pada pagi hari ini, lesson learning from pandemic COVID-19, yaitu pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari kondisi COVID-19. Lesson yang pertama itu bisa beri dengan title online learning. Lesson yang kedua saya beri title dengan quality. Yang lesson yang ketiga adalah emergency, lesson yang keempat assessment, lesson yang kelima adalah inovatif, lesson yang keenam adalah akses, dan lesson yang ketujuh multimedia, dan lesson yang kedelapan adalah new culture. Walaupun sebenarnya mungkin banyak pelajaran-pelajaran lain yang kita dapatkan selama 1 tahun terakhir, tapi ini adalah menurut hasil analisis dan kajian yang saya lakukan selama 1 tahun terakhir terhadap berbagai paradigma yang terjadi di dalam pendidikan dan pembelajaran pada era pandemi COVID-19. Atau sekarang kita lebih kenal dengan istilah new normal. Apakah memang kita sudah berada dalam kondisi new normal atau belum? Bagaimanapun di surat kabar dan berita televisi kita masih mendengar keresahan yang masih sangat tinggi terhadap pandemi COVID ini. Lesson yang pertama, online learning, di mana terjadinya rapid increase in online and blended learning, peningkatan yang signifikan, kira-kira seperti itulah bahasa yang paling tepat yang bisa kita gunakan. Peningkatan yang sangat signifikan terhadap online dan blended learning. Karena boleh dikatakan hampir ribuan persen gitu ya. Yang semula teknologi online learning ini hanya dianggap sebagai ya paling tinggi adalah suplemen. Artinya apa Pak dan Ibu? Di dalam proses pembelajaran konvensional, tatap muka selama ini yang kita lakukan dalam bentuk campus based teaching and learning, maka online learning ini paling tinggi dijadikan sebagai suplemen, di mana ketika dosen, ketika guru tidak bisa hadir bersama-sama dengan para anak didik, dengan para mahasiswa di kelas, maka online learning menjadi alternatif sebagai suplemen pendukung dari proses pembelajaran tatap muka. Gitu. Namun hari ini justru online learning itu menjadi bukan lagi sebagai pilihan akhir, tapi justru menjadi pilihan utama. Lesson yang kedua adalah dari sisi quality. Di dalam quality ini kita melihat adanya apa yang kita sebut dengan quality professional support for instructor esensial. Perlunya dukungan kita berikan kepada para guru, para dosen dalam bentuk peningkatan kualitas profesional esensialnya. Misalnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan how to design online learning misalnya. Bagaimana idealnya kita mendesain sebuah proses pembelajaran online. Atau hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana memanfaatkan key teknologi, teknologi kunci untuk mendukung proses pembelajaran tersebut. Gitu ya. Nah, beberapa quality professional support esensial ini antara lain kita lihat adalah penggunaan dari key tool, artinya penggunaan dari tool-tool kunci di dalam pembelajaran, misalnya membentuk grup, ya, kemudian memanfaatkan LMS, penggunaan Zoom meeting sebagai sarana tatap maya dengan para mahasiswa, dengan anak didik dan sebagainya. Kemudian online course design, lalu kemudian bagaimana kita melakukan improving online lecture, bagaimana kemudian memperbaiki materi-materi pembelajaran online sehingga kemudian seperti kata kunci yang kita gunakan kemarin,
easy to use, easy to understanding, dan easy to access. Sehingga kemudian konten itu tidak lagi menjadi sebuah momok bagi anak didik kita. Kemudian yang ketiga adalah emergency. Di dalam hal emergency ini kita bisa belajar dari kondisi pandemik ini pentingnya apa yang kita sebut dengan emergency remote learning. Bahwa kondisi pandemik ini mengajarkan kita kesiapsediaan kita terhadap kondisi bencana yang datang mendadak, namun meskipun bencana itu hadir di tengah kita, proses pembelajaran tetap kita laksanakan. Sehingga dari pengalaman pandemik yang kita lalui pada saat ini, Bapak dan Ibu, teman-teman semua, ke depan barangkali jika terjadi suatu kondisi bencana di daerah tertentu, ini kita sudah bisa mengambil sikap bagaimana menyelamatkan dunia pendidikan di tengah bencana, gitu, ya. Kemudian yang keempat adalah dari sisi aspek asesmen, bahwa selama proses pembelajaran dalam 1 tahun terakhir, ya, evaluasi proses pembelajaran itu dilakukan apa adanya gitu ya. Kalau Bapak Ibu yang punya anak dalam usia sekolah seperti sekolah dasar, SMP maupun SMA, itu saya merasakan sekali gitu ya. Bagaimana kemudian proses asesmen itu hanya diberikan melalui pemberian tugas ya. Kemudian tugas itu diskor, maka itulah yang menjadi nilai bagi anak didik kita. Maka perlu kita untuk mengkaji lebih jauh bagaimana kemudian kita bisa mengembangkan pola-pola metode dan pola asesmen berbasis kepada 21st century skill, ya, berbasis kepada 4C skill itu, sehingga kemudian pola-pola asesmen pun menggunakan asesmen berbasis teknologi, kira-kira seperti itu. Kemudian yang kelima adalah terjadinya apa yang kita sebut dengan making innovative teaching sticks, bahwa seolah-olah guru-guru kita hari ini, dosen kita hari ini seakan-akan mereka memiliki sebuah stick magic wand, gitu ya. Sehingga dengan stick magic wand itu dia bisa melakukan upaya-upaya inovasi di dalam proses pembelajaran. Kenapa saya sebut seolah-olah menjadi stick magic wand? Karena selama ini banyak guru kita, banyak dosen kita itu tidak pernah mikir akan menggunakan ini, gitu loh. Bahwa pada akhirnya mereka akan pakai Zoom, bahwa pada akhirnya terbiasa dengan lingkungan teknologi seperti ini, sesuatu yang tidak pernah ada di dalam kerangka pikiran kita selama ini, lalu tiba-tiba itu menjadi daily life kita. Maka seolah-olah simsalabim abrakadabra kita berubah drastis. Dan inovasi ini tetap menjadi salah satu upaya dan langkah yang dilakukan oleh seluruh tenaga pendidik kita. Kemudian yang keenam, persoalan akses. Nah, ini sampai saat ini masih menjadi PR kita bersama Bapak dan Ibu. Bukan hanya di Indonesia, bahkan di dalam salah satu artikel, negara maju seperti Australia, Kanada, dan Inggris sendiri pun masih tetap menghadapi persoalan lack of access ini, permasalahan keterbatasan akses. Nah, apalagi kita yang berada di negara berkembang gitu ya. Online access is still become a problem for many students, ya, bahwa akses itu tetap menjadi kendala bagi banyak anak didik kita hari ini. Ya, kalau di Padang saya contohkan Bapak dan Ibu, meskipun kita berada di kota Padang, tapi kalau udah berada di titik-titik tertentu, di daerah bypass, Lubuk Buaya, maka kita udah mulai kesulitan dalam mendapatkan akses. Itu salah satu contoh. Ya, sehingga ada pameo di Instagram, bahkan meme gitu ya, di Instagram ada anak didik yang harus manjat pohon kelapa untuk mendapatkan sinyal, ya, pergi ke perbukitan, pergi ke pegunungan dan lain sebagainya. Nah, ini yang lesson ke-6 yang kita dapatkan dari kondisi pandemik COVID-19. Kemudian yang ketujuh yaitu multimedia, di mana multimedia and open education more popular, bahwa pada akhirnya pembelajaran berbasis multimedia itu menjadi semakin populer, ya. Seperti yang saya contohkan kemarin, di satu sisi dunia pendidikan kita mengalami keruntuhan,
tetapi online service on teaching and learning itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Ruang Guru itu melaporkan bahwa selama pandemik mereka mendapatkan jumlah akun baru peserta didik itu hampir 300% lebih di awal semester pertama pandemik pada saat awal-awal pandemik dibandingkan dengan kondisi ketika pembelajaran normal. Kenapa? Karena ketika pembelajaran normal kompetitor lokal banyak gitu ya, melakukan pembelajaran dalam bentuk tatap muka sehingga aplikasi Ruang Guru itu menjadi alternatif pilihan. Sementara sekarang itu menjadi pilihan utama, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang kita maksud dengan semakin populernya teknologi multimedia, aplikasi-aplikasi pembelajaran dan open education. Lalu kemudian pelajaran yang ke-8 yang bisa kita dapat dari 1 tahun berjalannya kondisi pandemik ini adalah apa yang kita sebut dengan new culture, hadirnya budaya-budaya kehidupan kita yang baru, bertemu tidak perlu salaman, tidak perlu cipika-cipiki gitu ya. Kalau dahulu kalau ada anak-anak kita bertamu ke rumah tantenya itu saliman itu sangat penting. Tapi kemudian hari ini dengan kondisi pandemik itu menjadi suatu budaya baru bahwa itu tidak perlu lagi dilakukan karena adanya pembatasan-pembatasan diri serta adanya ketentuan protokol kesehatan, kira-kira seperti itu. Bahkan dalam kondisi-kondisi tertentu ada keluarga yang betul-betul memproteksi dirinya dari kemungkinan berinteraksi dengan orang yang berada di luar lingkungannya. Dan kemudian budaya baru di dalam hal teaching and learning, ya seperti yang kita uraikan tadi. Maka ke depan Bapak dan Ibu, andai pun pembelajaran tatap muka kembali normal, maka pemanfaatan teknologi online ini menjadi pilihan. Nah, hadirin yang berbahagia, maka pada akhirnya kita dapat mengambilkan kesimpulan bahwa pertama terbukanya peluang, yang kedua peluang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. New normal membuat kita menjadi semakin better, stronger, dan more resilient. Kemudian kita sudah mampu menghadapi emergency education system dan pada akhirnya kita merasakan education as a part of business. Demikian hadirin yang berbahagia, kuliah kita pada pagi hari ini. Saya Muhammad Adri mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi besok pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.